Om Swastiastu, kami dari kelompok SGD A9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang the role of artificial intelligence in medical education. Perkenalkan, nama saya Jessica Ngajaya dengan 3 digit NIM terakhir 212. Izin untuk menjelaskan bagian latar belakang dalam student project kami. Alasan kenapa kami membahas tentang artificial intelligence atau AI. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah menjadi suatu hal yang sangat umum di era digitalisasi saat ini. Seperti yang kita ketahui, AI telah menyebar hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali di bidang kesehatan atau bidang pendidikan kedokteran. Adanya perkembangan yang terus berkelanjutan dalam teknologi AI ini diharapkan dapat membawa inovasi pada bidang medis saat ini dan di masa depan. Sejumlah publikasi yang dirilis dalam 2 dekade terakhir telah menunjukkan adanya peningkatan terbaru dalam aplikasi AI dalam penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti AI, para mahasiswa dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran. Adanya beragam inovasi dari AI juga dapat membantu memenuhi kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Metode pengajaran yang personal dan adaptif ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pada masa yang akan datang, penggunaan AI menawarkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan penelitian medis. Mengintegrasikan AI ke dalam pendidikan kedokteran memastikan bahwa para calon tenaga kesehatan masa depan diperlengkapi dengan baik untuk bekerja dengan teknologi ini. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan kemampuan diagnostik dan pemecahan masalah dari para mahasiswa. Artificial intelligence atau AI dapat mengoptimalkan pengalaman belajar, meningkatkan efisiensi, dan mempersiapkan para profesional masa depan untuk pengobatan berbasis AI. Oleh karena itu, AI merupakan suatu aspek yang krusial dalam peningkatan kesehatan dan pendidikan dokter yang lebih baik, sehingga penting untuk dikaji lebih dalam student project. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Agung Istri Agung Sinta Paramita, dengan 3 digit NIM terakhir saya adalah 229. Di sini saya akan menyampaikan rumusan masalah dan tujuan penulisan student project dari kelompok kami. Pertama-tama, saya akan menyampaikan ke 6 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dari artificial intelligence atau AI, kemudian yang kedua, apa saja jenis AI yang digunakan dalam proses pendidikan kedokteran, lalu yang ketiga, apa saja manfaat dari penggunaan AI dalam pendidikan kedokteran, kemudian yang keempat, apakah penggunaan AI dalam evaluasi dapat menggantikan penilaian manual oleh tenaga pendidik atau praktisi medis? Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan penulisan student project dari kelompok kami, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dari artificial intelligence, kemudian yang kedua, mengetahui jenis AI yang sering digunakan dalam proses pendidikan kedokteran, lalu yang ketiga, mengetahui manfaat dari penggunaan AI dalam pendidikan kedokteran, lalu yang keempat, mengetahui apakah penggunaan AI dalam evaluasi dapat menggantikan penilaian manual oleh dosen atau praktisi medis, selanjutnya yang kelima, mengetahui apakah ada pertimbangan dalam mengadopsi AI ke dalam pembelajaran dalam pendidikan kedokteran, kemudian yang terakhir keenam, mengetahui kerugian dan tantangan penggunaan AI dalam proses pendidikan kedokteran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Reza Rafael Putriwadana dengan 3 digit NIM terakhir 201. Saya akan menjelaskan manfaat penulisan student project ini. Untuk pertama, manfaat teoritis, student project ini dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi pembaca dan sebagai sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai AI. Kemudian ada juga manfaat praktis bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat memperoleh pengertian penggunaan AI dalam pendidikan kedokteran dan bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk membantu mereka selama masuk kuliah. Kemudian ada juga manfaat bagi dosen. Dosen dapat memahami perkembangan AI dan dapat memanfaatkannya untuk proses belajar mengajar yang lebih efisien dan efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Owen Grande dengan 3 digit terakhir NIM saya 227. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian artificial intelligence dan kegunaannya. AI atau artificial intelligence merupakan upaya manusia dalam melatih mesin atau sistem untuk bekerja sesuai dengan pola pikir dan kecerdasan manusia. Sistem yang menggunakan AI dapat berguna di dalam berbagai sektor, seperti sektor finance, sektor kesehatan, keamanan siber, agrikultur, bisnis, industri, dan berbagai sektor lainnya. Contoh penerapan AI adalah otomatisasi mesin di dalam bidang industri dan targeted advertising di bidang bisnis atau marketing. AI dapat dibagi berdasarkan kegunaannya, yaitu AI analitis, AI fungsional, AI interaktif, AI tekstual, dan AI visual. Perkenalkan, nama saya Lois Florencia Sringoringo dengan 3 digit NIM terakhir saya 216. Saya akan melanjutkan terkait jenis AI yang digunakan dalam proses pendidikan kedokteran. Jenis-jenis AI yang digunakan dalam proses pendidikan kedokteran sangatlah beragam. Berbagai teknologi AI dalam bidang kesehatan maupun pendidikan kedokteran kini menjadi hal yang terus berkembang dan semakin ditunggu-tunggu. Jenis AI yang digunakan dalam proses pendidikan di antara lain yaitu yang pertama ada Face2Gen. Salah satu metode berbasis AI di bidang genetik dalam lingkup kedokteran adalah perangkat lunak yang menggunakan image-based diagnosis, di mana algoritma deep learning sebuah AI akan membantu dalam mendiagnosis kelainan-kelainan genetik melalui foto wajah. Face2Gen akan menganalisa foto wajah pasien dan algoritma yang ada di dalamnya, dan akan merumuskan 10 diagnosa yang paling relevan. Pada sebuah penelitian, untuk menguji Face2Gen telah dipaparkan kepada 17.000 gambar pasien yang telah terdiagnosa dengan jumlah 216 sindroma yang berbeda dan 10 opsi teratasnya memiliki akurasi hingga 90%. Yang selanjutnya ada robot operasi bedah. Robot dengan lengan mekanis yang dikendalikan oleh ahli bedah untuk melakukan prosedur bedah kompleks dengan presisi dan stabilitas yang tinggi. Misalnya robot Da Vinci yang digunakan untuk operasi prostat, histerektomi, dan operasi jantung. Yang ketiga ada Pet AI.
PTI membantu para ahli patologi dalam menghasilkan diagnosis yang lebih akurat bagi pasien kanker. Selain itu, PTI juga membantu mengembangkan metode perawatan medis bagi pada pasien kanker. Dan yang terakhir ada Boy Health. Boy Health dioperasikan dengan menggunakan algoritma dalam melakukan diagnosa terhadap pasien sekaligus menyusun konsep pengobatan yang diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Freya Yunita Imaluh Barat dengan 3 digit NIM terakhir 223. Sekarang saya akan bahas mengenai manfaat penggunaan AI dalam kedokteran. Dalam 40 tahun terakhir, penggunaan AI terus bertambah, terutama dalam bidang pendidikan. Hal tersebut dapat kita lihat dari maraknya publikasi yang bahas mengenai hal ini, terutama dalam 2 dekade terakhir. Artificial Intelligence, atau biasa kita kenal dengan sebutan AI, telah memberikan manfaat yang sangat besar yang dapat kita rasakan dan juga lihat dalam bidang pendidikan, tak terkecuali pendidikan kedokteran. Pembelajaran jarak jauh atau long distance learning dapat menjadi lebih efisien dengan adanya penggunaan AI. Dengan adanya penggabungan AI ke dalam pendidikan kedokteran ini, akses pembelajaran tempat-tempat yang minim sumber daya dan juga lokasi yang terpencil akan menjadi lebih mudah. Hal ini juga akan sangat berguna untuk mencegah keterbatasan pendidikan ketika adanya gangguan yang tidak diinginkan dan juga diharapkan seperti terjadinya pandemi COVID-19 kemarin. Bukan hanya memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, artificial intelligence juga dapat memfasilitasi kita sebagai mahasiswa dalam pelaksanaan active learning strategies yang tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran. AI juga dapat memberikan akses pembelajaran selama 24 jam. Pembelajaran ini dilakukan tanpa guru mengajar aktif, secara langsung atau dengan metode asinkron. Metode pembelajaran seperti ini sangatlah berguna bagi mahasiswa kedokteran, terutama mahasiswa yang sudah memasuki masa klinik, di mana mahasiswa memiliki waktu yang terbatas karena adanya jadwal shift jaga. Selanjutnya, jika AI kita gabungkan dengan VR atau virtual reality, AI akan memberikan manfaat yang sangat besar. Contohnya memberikan kita simulasi medis yang kompleks sehingga mahasiswa dapat memperkuat keterampilan klinis. Misalnya, AI dapat digunakan dalam simulasi interaktif yang meniru berbagai kondisi klinis. Selain itu, AI juga memungkinkan kita mendapatkan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan juga adaptif, di mana AI mampu menyelesaikan materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan juga kecepatan belajar setiap individu. Di sisi lain, AI juga dapat memberikan manfaat yang besar dalam bidang analisis data dan juga penelitian medis. AI mampu mengolah sejumlah besar data medis dengan cepat dan juga akurat. AI juga dapat membantu mahasiswa kedokteran memahami tren dan pola penyakit yang mungkin sulit diidentifikasi secara manual. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa AI membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dan juga tetap berbasis bukti. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadira Smasufaweko dengan NIM 24025111214. Di dalam mendidik seseorang tentunya memerlukan waktu yang panjang serta usaha yang besar. Hal ini juga berlaku dalam pendidikan kedokteran, di mana pendidikan kedokteran mengharuskan para mahasiswanya untuk terus belajar dan untuk terus berkembang, karena ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran tidaklah stagnan. Seperti yang dikatakan teman-teman saya, perkembangan zaman ini sudah sangatlah pesat. AI sudah sangat berpotensi untuk membantu pembelajaran kedokteran, baik bagi mahasiswanya maupun bagi dosennya. Di dalam beberapa artikel dituliskan bahwa AI memiliki kemampuan untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan, serta membantu memahami konsep-konsep medis yang sangat kompleks. Ada beberapa kategori AI yang dapat membantu mahasiswa. Yang pertama ada chatbot seperti ChatGPT, Siri, Bixby, ataupun AI yang terintegrasi dengan Google yang dapat digunakan sebagai alat pembantu mahasiswa dalam menjawab pertanyaan skenario klinis yang diberikan oleh dosen ataupun untuk memberikan referensi dalam pembelajaran masing-masing. Lalu yang kedua ada ITS atau Intelligent Tutoring System yang dapat digunakan sebagai alat yang membantu mahasiswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menyesuaikan materi terhadap preferensi gaya yang dimiliki oleh mahasiswa. Contohnya di sini ada Duolingo sebagai platform untuk belajar suatu bahasa baru yang pembelajarannya dapat disesuaikan dengan pace masing-masing individu serta gaya belajar masing-masing mahasiswa. Lalu yang ketiga, ada AI yang digunakan sebagai virtual patients, di mana AI akan mensimulasikan skenario klinis nyata dan melatih keterampilan klinis seperti mendiagnosis, berkomunikasi, dan kemampuan praktik dalam lingkungan yang lebih aman serta terkontrol. Beberapa contohnya adalah Exchange serta Labster yang merupakan web di mana untuk melatih dan mensimulasikan suatu lab skill dari mahasiswa itu sendiri. Lalu yang kedua ada Full Code sebagai platform untuk melatih anamnesis serta diagnosis yang dapat dilakukan kepada pasien-pasien virtual. Tidak hanya bagi mahasiswanya, penggunaan AI juga dapat diadopsi dan dimanfaatkan oleh kalangan pengajar, seperti guru, dosen, dan administrasi dalam sebuah institusi. Contohnya dalam hal penilaian materi, AI dapat dimanfaatkan oleh pengajar untuk menghindari subjektivitas ataupun bias dalam memberikan nilai. AI yang biasa digunakan adalah software Optical Character Recognition ataupun OCR yang dapat digunakan untuk menilai soal dengan jenis pilihan ganda ataupun isian dengan lebih cepat dan tepat. Lalu yang kedua, pengajar juga dapat memanfaatkan platform kuis yang telah berintegrasi dengan AI, seperti Quizizz ataupun Kahoot. Dalam hal ini, AI dapat dimanfaatkan untuk mengubah pertanyaan menjadi lebih menarik, menerjemahkan pertanyaan ke bahasa lain, lalu menambahkan penjelasan jawaban, ataupun otomatis memperbaiki kesalahan ejaan dari suatu pertanyaan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Komang Anindita Triwimandari dengan 3 digit NIM terakhir 218.
Alison Whelan juga mengatakan bahwa ketika berpikir tentang AI dalam pendidikan kesehatan, ada dua aspek yang berbeda untuk dipertimbangkan. Pertama, mahasiswa perlu dididik agar kompeten dalam praktik mereka dan siap menggunakan teknologi berbasis AI dalam peran ini. Yang kedua, AI dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pendidikan mahasiswa saat mereka berada di sekolah. Ia juga meneruskan beberapa contoh cara AI dapat memaksimalkan pendidikan, antara lain yang pertama, pendidikan pribadi yang dapat beradaptasi dengan gaya belajar dan kecepatan individu mahasiswa dan menyediakan konten dan umpan balik pribadi. Yang kedua, pengalaman simulasi yang menyediakan lingkungan yang aman dan terkendali untuk mendapatkan pengalaman praktis, mempelajari keterampilan, dan mendapatkan umpan balik ataupun feedback. Yang ketiga, analisis prediktif yang dapat mengidentifikasi area kelemahan dan juga area pertumbuhan pada mahasiswa. Yang keempat, alat pembelajaran jarak jauh yang membantu siswa mengakses dan tenggelam dalam pendidikan mereka, tidak peduli dimanapun mereka berada. Dan yang terakhir adalah penelitian dalam analisis program dan hasil pasien. Sementara AI menawarkan banyak manfaat, Whelan juga menunjukkan bahwa ia membawa tantangan etika, moral, dan juga hukum. Whelan menjelaskan bahwa contoh-contoh yang diberikan berasal dari ChatGPT, meskipun sudah sedikit diedit ataupun diparafrase. Whelan bertanya kepada audiens apakah dia harus mengungkapkan informasi ini dan apakah kewajibannya berbeda tergantung pada siapa yang diajak bicara, misalnya pasien ataupun mahasiswa. Whelan mengatakan bahwa cara mahasiswa dan peneliti mengumpulkan informasi telah berubah banyak dalam beberapa dekade terakhir. Dulu, Whelan menggunakan katalog kartu di perpustakaan untuk menemukan buku ataupun jurnal dan mengumpulkan arsip-arsip fisik. Sekarang, Whelan memiliki daftar elektronik yang berisi artikel-artikel yang ditemukan di internet. Meskipun pencarian online memudahkan menemukan bukti, Whelan bertanya tentang tanggung jawab para peneliti untuk memeriksa dan berpikir kritis tentang informasi yang mereka temukan. Banyak teknologi seperti MRI atau tes laboratorium menyembunyikan algoritma di balik kotak hitam, yang membuatnya sulit untuk memahami bagaimana hasil tersebut diperoleh. Baik, perkenalkan nama saya Erlin Zakira dengan 3 digit NIM terakhir 205. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang kerugian dari artificial intelligence. Nah, yang pertama itu dapat terjadinya AI hallucination. Apa sih AI hallucination ini? Nah, teman-teman harus tahu kalau dalam penggunaan AI ini tuh sangat rentan untuk terjadi halusinasi. Halusinasinya itu tuh merujuk pada pembuatan informasi yang salah atau tidak akurat oleh suatu model AI. Gimana sih maksudnya? Jadi suatu model AI itu tuh mempunyai keterbatasan informasi. Jadi ketika kita ditanya topik yang tidak diketahui oleh model tersebut tuh akan menghasilkan jawaban yang tampak otoritatif, tetapi sayangnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kerugian yang kedua itu ada yang namanya bias. Jadi di dunia pendidikan medis itu penting untuk kita pastikan bahwa kurikulum itu tidak memasukkan bias struktural. Ini berarti bahwa materi pendidikan itu harus mencakup secara keseluruhan berbagai perspektif itu tuh tidak mengabaikan kebutuhan atau pengalaman kelompok tertentu. Hal ini tuh terjadi jika data yang digunakan untuk melatih AI itu tuh tidak mencerminkan keberagaman populasi. Lalu yang ketiga, dapat menghilangnya kemampuan dalam mengambil keputusan. Di teknologi itu membantu manusia menggunakan informasi dan pengetahuan dengan tepat untuk membuat keputusan yang tepat bagi organisasi dan inovasi mereka. Manusia berpikir bahwa mereka mendapatkan manfaat dan menghemat waktu dengan menggunakan AI dalam mengambil keputusan mereka. Namun, AI mengatasi prosesor biologis manusia melalui kemampuan kognisi yang rendah. Hal ini tuh bisa berdampak pada proses pembelajaran mahasiswa dalam mengambil keputusan, dalam mendiagnosa pasien misalnya, maupun pemberian pengobatan nantinya. Lalu yang keempat, tidak adanya sumber kredibel. Nah, jadi analisis literatur itu menunjukkan bahwa sebagian kecil pengguna chatbot AI itu menyadari lebih awal bahwa model bahasa besar atau yang biasa kita kenal LLM ini tuh tidak secara sukarela mencantumkan referensi kredibel untuk verifikasi informasi mereka gitu. Jadi kutipan-kutipan itu tuh bisa fiktif, teman-teman, dan ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai algoritma chatbot AI dan metodologi pemrosesan bahasa alami. Baik, selanjutnya di sini ada tantangan dari penggunaan artificial intelligence atau AI. Jadi di sini tuh adanya kesenjangan antara dokter dan juga insinyur yang mengarah pada pertanyaan ini. Haruskah AI diperkenalkan kepada para profesional medis dan peserta pelatihan? Kalau iya, gimana caranya? Nah, ini adalah situasi ideal yang akan memecahkan salah satu kesulitan signifikan dalam mengimplementasikan AI. Jadi ada dua alasan utama, yaitu tidak mencukupinya waktu dan juga kurangnya dari keahlian. Meskipun begitu, kesulitan mengajarkan AI dalam waktu singkat 5-6 tahun di sekolah kedokteran itu dilakukan penyesuaian pada kurikulum untuk memperkenalkan konsep AI di samping pengajaran sekolah kedokteran tradisional. Aplikasi AI kardiologos yang dapat diperkenalkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa klinis pendekatan diagnostik membaca elektrokardiogram. Tapi mahasiswa juga dapat diajarkan algoritma yang digunakan mesin untuk memaksimalkan pembelajaran mereka saat diperkenalkan ke aplikasi. Halo, perkenalkan nama saya Putu Sunarta dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 209. Secara keseluruhan, AI dapat menjadi alat yang sangat membantu untuk meningkatkan dan mendukung proses evaluasi. Meskipun sangat canggih, AI tidak dapat menggantikan fungsi dari manusia itu sendiri. Nah, AI dalam proses pembelajaran akan membantu siswa dalam belajar dan meningkatkan belajar mengajar mereka. Namun integrasi yang efektif antara AI dan manusia akan menghasilkan
hasil yang terbaik. Nah, dalam praktisi medis, AI telah mengubah dunia kesehatan. Tetapi perlu untuk dipahami bahwa tenaga medis tetap tidak dapat tergantikan oleh teknologi meskipun AI membantu diagnosis dan pengobatan lebih efisien dan akurat. Nah, alasan posisi tenaga pendidik atau praktisi medis tidak tergantikan meskipun ada beberapa AI memiliki kemampuan tersebut, yaitu yang pertama itu ada keterampilan interpersonal. Nah, kehidupan karir dan dari seseorang sangat bergantung pada kemampuan interpersonal. Hubungan interpersonal yang sangat efektif merupakan landasan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Contoh keterampilan interpersonal dalam penilaian terhadap pendidik yaitu saat siswa melakukan suatu kegiatan presentasi. Nah, pembicara harus memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi serta kemampuan komunikasi verbal yang sangat kuat, seperti menggunakan gerak tubuh, ekspresi yang efektif, mengacu pada teks tertulis dan alat bantu visual lainnya, dan memahami bagaimana khalayak melihat dan menerima pesan yang ingin disampaikan. Sementara AI tidak dapat melakukan cara tersebut seperti pendidik melakukan pendidikan. Kemudian ada kreativitas dan fleksibilitas. Nah, kreativitas adalah cara yang kuat untuk berhubungan dengan orang lain dan menyampaikan pesan yang mendalam. Nah, pesan ini tidak dapat digantikan oleh kecerdasan buatan AI, dan fleksibilitas memungkinkan manusia untuk beradaptasi dengan cepat terhadap situasi baru dan tidak terduga. Ini mencakup kemampuan untuk beralih dari suatu ide satu ke ide yang lain, atau mengubah pendekatan saat menghadapi masalah baru. Nah, contohnya yaitu saat seseorang pendidik menciptakan lingkungan yang menyenangkan pada proses pendidikan. Nah, lingkungan yang menyenangkan adalah tempat di mana seseorang dapat lebih berfokus untuk memahami pembelajaran dengan perasaan yang bahagia dan senang. Serta fleksibilitas dari seorang praktisi medis dalam menangani pasien. Nah, ini sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dan efektif antara praktisi medis dan pasien itu sendiri. Yaitu dengan dengan komunikasi terbuka, mendengarkan dengan baik, dan memberikan penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya kepada pasien. Nah, ini akan dapat membantu pasien untuk merasa dihargai dan dipahami, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ketut Gede Wahyu Wicaksana, bisa dipanggil Wahyu, dengan 3 digit name terakhir saya, 221. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang nomor 3, yaitu adanya moral dan etika. Moral dan etika mempunyai pengertian yang hampir sama atau berkaitan, karena keduanya mengandung nilai dan moral untuk mengatur tingkah laku manusia yang mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Secara umum, makna moral ini hampir sama dengan etika. Namun, jika dicermati, ternyata makna moral lebih tertuju pada ajaran-ajaran dan kondisi mental seseorang yang membuatnya untuk bersikap dan berperilaku baik atau buruk. Kemudian adanya pengertian etika. Secara umum, berarti suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, yang dimana dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk, dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Sebagai contoh, ketika seorang dokter memeriksa pasiennya, dia harus memberikan pelayanan yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, serta kasih sayang atau compassion, dan menghormati atas martabat manusia yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan. Pada dasarnya, AI dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi evaluasi. Namun, peran manusia masih diperlukan dalam hal-hal yang membutuhkan interaksi personal dan penilaian subjektif, memahami konteks, nuansa, dan keterampilan sosial yang lebih kompleks dalam hal-hal yang AI harus mampu atasi. Akibatnya, AI saat ini lebih dilihat sebagai alat bantu yang membantu manusia membuat keputusan tetapi tidak mengganti sepenuhnya, sehingga hasil evaluasi yang terbaik seringkali dicapai dengan menggabungkan penilaian manusia dan kemampuan AI. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Anindita Maharani dengan NIM 3 digit terakhir 210. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang kesimpulan. AI merupakan teknologi yang meniru kecerdasan manusia yang telah merevolusi pendidikan kedokteran dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran. AI mencakup berbagai jenis dan teknologi canggih seperti stetoskop pintar untuk diagnosis pneumonia, robot bedah, Path AI, dan Boy Health. AI diterapkan di berbagai sektor untuk memecahkan masalah dunia nyata. Dalam pendidikan kedokteran, AI menawarkan platform seperti chatbots, intelligent tutoring system, virtual patient, adaptive learning system yang membantu meningkatkan keterampilan klinis dan mempersonalisasi pembelajaran. Meskipun sangatlah membantu, keterampilan interpersonal, kreativitas, fleksibilitas, serta pemahaman moral dan etika manusia tetaplah tidak tergantikan. Penggunaan AI juga menghadapi tantangan signifikan seperti halusinasi AI, bias, potensi hilangnya kemampuan pengambilan putusan manusia, dan kurangnya sumber referensi yang kredibel, yang tentunya berdampak negatif terhadap kualitas pembelajaran dan praktik medis jika... Perkenalkan, nama saya Ayu Putusya Halkausaleh dengan 3 digit NIM terakhir 225. Sini saya akan menjelaskan tentang saran dari student project kelompok kami. Yang pertama, diharapkan agar institusi pendidikan kedokteran mengadopsi pendekatan terintegrasi, seperti pembaharuan kurikulum untuk mencakup pelatihan tentang penggunaan dan keterbatasan AI. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis harus tetap menjadi fokus utama dengan AI diposisikan sebagai alat pendukung, bukan pengganti. Yang ketiga, institusi harus berinvestasi dalam pelatihan berkelanjutan bagi staf pengajar
tentang teknologi AI. Dan yang terakhir, penelitian berkelanjutan tentang dampak AI terhadap hasil pembelajaran harus dilakukan untuk terus menyempurnakan penerapan AI dalam pendidikan kedokteran. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi 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 Om.